Malam hari ini kita mau pelajari kenapa sih orang Kristen harus kuat. Kenapa orang Kristen harus kuat? Ternyata ada 3 hal yang membuat kita harus kuat. Hal itu apa aja? Koroni, boleh bacain Koroni? Koroni Maaf ininya. boleh Pak, siapa yang? Pak ini. Oke, Adalah. Masih Kokian ya? Kokian ya. Oke Pak, dari bacaan kita tadi Kejadian 39 ayat ke-12 yang A-nya saja Pak. Yang 12 ya. Ya, A-nya saja. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, marilah tidur dengan aku. Amin, cukup. Selalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, marilah tidur dengan aku. Berarti apa? Kita harus kuat karena ada godaan atau ada penggoda. Saya lihat, saya baca di sana bahwa pribadi Yusuf ini ditulis di sana, dia adalah seorang pemuda yang berparas elok. Berparas elok tuh kalau zaman sekarang handsome, ganteng kayak opa-opa Korea ya. Itu Cileng suka drama Korea ya. Dia kayak mungkin kalau kita bayangin dia punya rupa yang elok. Dikatakan elok itu di zaman itu ganteng ya. Bayangin seorang pemuda ganteng disamperin oleh tante Potifar, dirayu, diajak, tapi dia nggak mau. Luar biasa. Itu satu hal Kayak yang luar Pak biasa. Denny, kayak opah Korea. Waduh, saya opa beneran. Ya. Jadi di sana kita lihat Yusuf begitu menjaga sekali. Dia nggak mau tergoda. Dia nggak mau tergoda dengan bujukan dari tante Potifarnya. Dia nggak mau. Dia tetap ini, walau akhirnya dia harus menghadapi hal yang lain ya. Dia harus difitnah. Zaman sekarang mungkin kita nggak ketemu ya kayak gitu. Nggak ketemu. Godaan-godaannya apa? Beda lagi. Zaman sekarang kalau yang lagi kerja di kantor, godaannya apa? Saya 20 tahun pegang pembelian. Saya lari dari Tuhan, saya keluar dari pelayanan full time, saya lari, saya pegang satu divisi yang orang bilang divisi basah. 20 tahun saya pegang bagian pembelian. Terus tanda tangan. Bayangin kalau saya nakal. Rumah saya udah nggak ngontrak di Taman Koko. Ngontrak? Nggak ngontrak di Taman Koko, masih bisa beli rumah saya Sari mungkin. Kalau saya mau. Karena semua saya harus tanda tangan. Setelah saya tanda tangan oke, saya limpahkan ke bos. Bos sudah merem itu. Oke. Ya. Saya jaga 20 tahun. 20 tahun suruh panggil kembali. Nanti saya waktu kalau kita ketemu gitu saya akan cerita. Saya akan kesaksian. Kalau Cila ini udah pernah dengar sedikit-sedikit. Dikit Pak ya. Cukup Pak, sedikit-sedikit aja Pak. Supaya ada rasa penasaran. Oke. Ada godaan. Masalah boleh ada, tapi kita tahu saat kita digodai, kita punya siapa? Kita punya Tuhan. Seperti tadi yang saya bilang, kenapa kita jawab luar biasa? Kita punya Tuhan yang luar biasa, jangan pernah takut. Godaan tuh nggak bisa kita halangi. Dan Tuhan juga izinkan. Tuhan izinkan loh. Waktu iblis minta izin menggodai Ayub, Tuhan bilang, jangan, ini aku enggak. Silakan. Tapi Tuhan minta apa satu? Jangan ambil nyawanya. Jangan ambil nyawanya. Jadi jangan pernah takut. Godaan pasti pernah ada. Seorang hamba Tuhan apa sih nggak punya godaan? Nggak pernah punya cobaan? Luar biasa saya bilang. Luar biasa. Seringkali saya harus berkata dengan menahan sesuatu yang di dalam, aduh, mau nangis saya bilang, tapi saya harus kuat. Karena kalau saya menampakkan satu ketidakkuatan, bayangkan apa jadinya jemaat nanti. Kalau dia lihat sosok yang sebagai refleksinya Tuhan ya, saya kurang setuju. Kadang-kadang ada hamba Tuhan ngomong begini, saya kan masih manusia. Benar, kamu manusia, tapi bukankah Tuhan bilang kita harus merefleksikan menjadi refleksinya Tuhan. Kalau Tuhan, kalau orang nggak lihat dari kita, siapa lagi? Nah itu orang bisa mengetahui Tuhan Yesus itu baik apa dari kita. Apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan. Nah kalau kita bilang, aduh, saya tadi manusia, itu satu pembelaan yang rasanya agak kurang. Jadi kita tetap bilang kita harus berusaha terus. Kalau gitu, kalau orang semua bilang gitu, berarti lagu Ku Mau Seperti Tubuh Yesus jangan dinyanyikan lagi. Tidak sinkron. Kita nyanyi Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Tapi kita selalu bilang
Kita kan manusia, kita manusia. Haleluya. Ya kalau kau tetap imanmu seperti itu, ya jadi apa yang seperti kau mau. Tapi kalau kau bilang, Tuhan, saya pengen hari lepas hari. Mungkin kemarin saya suka emosi, sekarang enggak dong. Kemarin saya suka nipuin orang, sekarang enggak dong. Gitu. Ya, kita harus ada hari lepasan, kita harus ada perbaikan, dan kita kembali lagi, jangan takut saat kita digodai, karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa orang Kristen harus kuat? Yang kedua, orang Kristen harus kuat karena keadaan atau kenyataan yang kita terima seringkali nggak sama dengan apa yang kita pikirkan. Betul. Betul ya, Ci, ya? Saya juga punya. Betul Saya banget. kesaksian sedikit lah. Saya punya angan-angan begini. Saya di Jakarta itu waktu pemuda, selama muda saya tinggal di pastor gereja di salah satu gereja Mawar Saron, Jakarta, Pak Yakob Nahwai. Saya dibesarkan di sana, dididik di sana. Kelapa Gading betul loh, tapi itu sudah yang besarnya. Kami dulu masih di Raden Saleh, masih yang kecilnya, masih perintisan dulu di sana masih. Dari sana, saya di sana, dan waktu saya menikah waktu itu, saya bilang, mosok begini-gini aja nih hidup nih, pengen keluar. Kita pergi keluar dari pastori. Saya mulai kerja di luar, yaitu sampai saya diperkirakan satu divisi selama 20 tahun saya pegang. 2018 kemarin saya ambil keputusan, saya resign. Saya punya simpanan sedikit, punya usaha sedikit, yang dengan harapan apa? Saya bilang, saya melayani bukan buat sekedar cari-cari berkat. Bukan nggak mau diberkati, enggak. Bukan nggak mau diberkati, tapi saya nggak mau. Banyak orang melayani, dia cuma otaknya apa? Berkat. Saya pengen saya melayani, saya bisa jadi berkat. Itu yang saya pengen. Saya dididik seperti itu. Saya harus melayani dan kita harus bisa jadi berkat buat orang. Itu luar biasa. Dengan harapan usaha saya bisa berjalan. Bisa berjalan. Saya resign 2018. Ternyata apa? Usaha itu nggak jalan malah. Mandek, bukan mandek, habis. Nggak tahu gimana caranya. Aset yang saya miliki itu, yang saya pikir bisa untuk bertahan hidup mungkin sekian lamanya, ternyata enggak loh. Sekejap ya, Ci, ya. Betul. Sekejap. Dan 8 bulan hilang Saya kalau ngobrol-ngobrol betul, Ci, ya. Ya udah, nggak usah dipikirin ya. Semua Tuhan kasih. Hasil kerja keras 35 tahun lenyap dalam Luar biasa. Saya bilang, makanya saya agak connect dan saya bilang, ini cici saya, aduh, kita punya satu yang Betul. sama, Ci, saya bilang. Dan Dan saya mau kasih tahu juga, ya udah, kita harus relakan semua itu. Dan saya tahu, saya bilang, Tuhan kalau ini nggak jalan, semua saya harus ngojek, saya bilang, ini gimana sih bilang, tapi Tuhan pelihara, saya bilang. Itu aja yang saya mau. Satu. Nah itulah, pikiran saya kan tadi saya resign kerja, apalagi tujuannya mulia ya, mau kembali fokus kepada pelayanan, itu kan tujuan yang luar biasa. Pikiran orang pasti diberkati, ternyata Tuhan mau lain. Dia nggak berkati, bukan nggak berkati, tapi coba, dia izinkan percobaan itu ada. Dia mau lihat, saya mau bertahan nggak? Saya bilang, saya tetap bertahan. Ya kayak Ayub kan, Ya. udah kurang gimana sama Tuhan. Saya bilang, saya dibandingin Ayub nggak ada apa-apanya. Saya bilang, saya masih sehat. Saya bilang, nggak ada koreng kok. Ayub satu tubuhnya koreng. Saya bilang, saya cuma kehilangan apa? Harta dunia. Saya bilang, istri saya masih ada, anak saya masih dukung saya. Apa yang saya bilang? Nggak ada. Jadi Hilang harta. alangkah bodohnya kalau saya sabar harus lari. Saya bilang, Ayub yang begitu dia tidak lari. Saya bilang, ya. Itu ya. Jadi seringkali apa yang kita bayangkan tuh nggak sesuai. Dan ini juga yang membuat kita harus kuat. Seperti saya bilang, Cila ini mungkin pikir nanti di Jakarta, wah dapat tetangga nubager, atau dapat tetangga pikas sebenarnya. Harus kuat ya, Cila. Harus kuat karena kita sudah bekal di luar hal ini. Udah Jadi, biasa. harus kuat. Nah, itu. Udah Yakin biasa. marketing yang handal. Luar biasa. Terus kita doakan sih. Tapi itulah yang saya katakan bahwa kenapa orang Kristen harus kuat, karena Ya. banyak kejadian-kejadian yang ternyata nggak sesuai dengan apa pikiran kita. Bayangin kalau kita nggak kuat, kita nggak akan bisa bertahan. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita nggak lama ya kita selesai sampai hari ini. Kenapa orang Kristen harus kuat?
Karena hanya orang yang kuat yang bisa meraih mahkota kemenangan. Yes. Sekali lagi Pak, bacakan dari yang bacaan tadi Pak, ayat yang ke-21 dan 22-nya. Silakan. Saya ada baca. Boleh, boleh. Nah, Pak Hendra, silakan. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya Yes. kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ dialah yang mengurusnya. Amin tuh. Ini kan ceritanya tadi Yusuf dirayu oleh Tante Potifar, dia nggak mau, akhirnya dia difitnah ya, dibilang mau memperkosa, Masuk mau penjara, apa, mau apa, akhirnya dia dijatuhkanlah Yes. ke dalam penjara dengan harapan dia tersiksa. Iya. Ternyata apa? Yusuf tetap tunduk, dia Yes. tetap tidak menggerutu, dia tetap lakukan semua yang terbaik, sampai apa? Dia menjadi kesayangan. Luar biasa. Kalau kita baca lagi ke depan nanti, oh luar biasa. Sampai dia menjadi orang nomor 1 kan dia. Iya. Nggak kebayang loh. Tapi kuatnya, Iya. bisa nggak kita Proses seperti Yusuf? Prosesnya. Dengan banyak hal yang harus kita hadapi, kita harus tetap bisa mengatakan bahwa kita harus kuat. Iya. Kepala penjara sampai mempercayakan, oh jadi dia dia di penjara tapi dia menjadi satu pimpinan di sana. Iya. Sementara orang yang memasukkannya mau bilang, wah hancur lah kau di sana. Tapi bukan hancur, dia malah dibentuk, Makin naik. dibentuk dan muncul menjadi orang nomor 1. Luar biasa loh. Ini 3 kebenaran ini yang harus kita pegang. Jadi kemanapun kita pergi, apapun yang kita lakukan, orang Kristen harus kuat. Harus kuat bukan hanya kuat fisiknya aja. Kuat fisik mah boleh, memang benar. Kalau fisiknya nggak kuat, kita mau ngapain aja. Mau penginjilan, fisiknya nggak kuat, nggak mungkin ya. Iya. Diajak pergi jauh sedikit, aduh sakit. Tapi kalau umur udah masuk kepala 5 sih, mau nggak mau, saya bilang, saya juga waktu umur 30 dulu mah diajak kemana aja, oke. Iya. Kalimantan, ayo, apalagi waktu masih kuliah, siap saya bilang. Tapi sekarang memang agak kerasa ya, jadi usia memang ada pengaruh, tapi tetap semangatnya harus ada. Harus. Mata Kadang-kadang dia juga udah mulai. ada lupa aja. Saya sering kali kadang-kadang Senin, Selasa, Rabu kadang udah di ini kadang Pak Roni ajak, Pak Roni bisa ke sini. Tunggu dulu, saya lihat dulu ini ada nggak sih, kalau takutnya udah janji sama orang, janji lagi jadi mengecewakan. Tapi kalau nggak ada acara, nggak ada saya. Sama-sama. Ayo kita tuh. Karena cuma satu-satunya supaya kita bisa kuat, Yes. kita mendekatkan diri dengan Dia yang Maha Kuat. Kalau kita bilang kita mau kuat, tapi kita lebih senengnya nongkrongnya di warung kopi, di yang ini yang bukan nggak boleh, silakan, nah itu buat. Tapi kalau kita lebih banyak ke sana, kita bilang kita mau kuat dengan dalam Tuhan, tapi kita tidak pernah bergaul dengan Tuhan, mustahil ya. Kita bergaul dengan orang yang pemberani, wah ini jadi berani. Kita gaul jadi pelawak, kita jadi pelawak. Kebanyakan itu ya. Apa yang bergaul dengan? Kita bergaul dengan siapa? Kita bergaul dengan Tuhan. Dan kita katakan terus pujian kita, Pak, ku mau sepertimu Yesus, itu indah sekali. Oke, jadi malam hari ini gereja-gereja itu butuh orang-orang yang kuat. Gereja butuh saat-saat ini, karena saat ini saya lihat iblis sangat sedang bekerja ekstra. Kalau saya lihat dia bekerja ekstra, kalau dalam kerja di dunia itu lembur ya, overtime dia overtime. Bayangin kalau anak Tuhan nggak persiapan dirinya, iblis sedang overtime. Dia lagi cari mana ini, dan yang dia incar keluarga yang di dalam Tuhan. Nyari iblis jangan di diskotik, nggak ada. Nah iblis semua, nggak ada. Iblis nggak mau masuk diskotik, nggak mau. Siapa yang mau digodain? Sudah Nggak tergoda ada. ya, sudah tergoda ya Pak. Memang itu udah cek konco-konconya semua. Iblis maksudnya di sekarang, dia mulai nyusup, masuk ke persekutuan, masuk ke gereja. Nah ini dia mulai masuk. Kok bisa? Tuhan izinkan. Tuhan izinkan. Ayo silakan.
Iya. Karena Tuhan mau apa? Kita menjadi kuat. Yes. Tuhan nggak mau anak orang Kristen, dia nggak mau orang Kristen yang cengeng. Nggak mau. Tuhan nggak mau. Tuhan mau bentuk orang-orang Kristen menjadi orang-orang Kristen yang kuat, yang nggak gampang terlupakan, yang nggak gampang apa. Begitu ada masalah sedikit, udahlah, gue mah pergi aja deh, nggak mau, gue nggak mau berada di situ lagi. Kenapa? Kemarin melihat aja, gue nggak disalamin. Kalau nggak disalamin, mukanya ke orang lain, makanya saya paling ngeri sekali saya bilang. Kalau saya lagi harus formal dengan jemaat, saya berusaha harus lihat tatap mata satu-satu supaya jangan sampai jadi batu sandungan. Ini seringkali dipakai. Iblis terus langsung, lu ngapain ibadah di sana lagi? Tuh lihat, pendetanya tadi, lu nggak dilihat kan? Lu nggak punya sih. Ini baik. Ya, ayo. Mulai malam hari ini kita mau lebih kuat. Dan pesan saya buat Cileni tetap kuat di Jakarta. Amin. Sekalipun mungkin apa yang ada di pikiran Cileni tidak sama yang akan dihadapi, tetap kuat dan percaya. Seperti yang Cileni udah alami, banyak yang dia bilang kan Cileni, nggak terpikirkan itu yang akan Tuhan buat selama Cileni di Jakarta nanti ya. Amin. Jangan lupa nanti ya. Satu, karena ada menggoda. Kedua, karena kita tidak selalu memenuhi apa yang seperti kita inginkan. Yang ketiga, karena dalam kita menjadi kuat, kita akan menjadi pemenang dan mempunyai mahkota kemuliaan ya. Oke.